kabar semuanya? Semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Abdinul Ajijah, Ardianto, Arini Nurhalina, Ayu Sulistina, Caca Sahla Aulia Silva, Cindy, Dia Salsabinata, Fani Ramdhani, Tasya Nurul, Penny Rostiani. Apakah ada? Oh baik. Firman Nur Alex, Hilma, Iga, dan Lisan. Semoga teman kita yang sakit semoga diberikan kesehatan dan bisa belajar seperti biasanya ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang potensi geografi untuk. Nah, baik anak-anak, kita masuk saja ya ke dalam materi. Yang pertama ada potensi lahan pertanian, yang kedua ada potensi perkebunan, yang ketiga ada potensi perairan atau kelautan, yang keempat ada potensi keanekaragaman hayati. Nah, potensi lahan pertanian, total luas daratan Indonesia adalah 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar, 64,6% merupakan kawasan budidaya dan 67 hektar sisanya 35,4% kawasan lindung. Kawasan budidaya yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar meliputi lahan basah seluas 25,6 juta hektar, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar, dan lahan kering tanaman tahunan yaitu 50,9 juta hektar. Areal yang berpotensi untuk lahan pertanian tersebut yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian baru mencapai 47 juta hektar, sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Nah, ini adalah contoh gambar dari potensi lahan pertanian. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua ada potensi perkebunan. Berdasarkan data luas area perkebunan di Indonesia masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Perkembangan perkebunan dapat dilakukan di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Ini adalah contoh dari potensi perkebunan ya. Yang ketiga ada potensi perairan atau kelautan. Potensi perairan atau kelautan ini dapat dikembangkan untuk ketahanan pangan meliputi yang pertama ada pengembangan perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton per tahun. Yang kedua ada budidaya laut, terdiri dari budidaya ikan yang meliputi kakap, kerapu, dan gubia, budidaya moluska, karang, mutiara, dan teripang, dan budidaya rumput laut. Yang ketiga ada budidaya air payau, yaitu tambak, yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 hektar. Yang keempat ada budidaya air tawar, terdiri atas perairan umum, danau, waduk, sungai, dan rawa, kolam air tawar, dan mina di sawah, serta bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, serta industri bahan pangan. Nah, ini adalah contohnya ya, kalian juga pasti pernah melihat ya. Baik, kita lanjut lagi. Yang terakhir ada potensi keragaman hayati. Nah, Indonesia memiliki keragaman hayati terbesar kedua di dunia karena Indonesia memiliki berbagai jenis flora, fauna, dan mikroba. Di Indonesia terdapat 38.000 jenis tumbuhan, hewan bertulang belakang, di antaranya 515 jenis hewan yang menyusui, 511 jenis reptilia,
1.531 jenis burung, dan 270 jenis amfibi. Tingginya keanekaragaman hayati dan tingkat endemisme itu sangat menguntungkan karena dapat dikembangkan lebih lanjut melalui ilmu pengetahuan menjadi varietas-varietas unggul yang dapat digunakan untuk memenuhi ketahanan pangan. Namun, dalam mewujudkan ketahanan pangan perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Walaupun Indonesia memiliki potensi luar biasa besar untuk memproduksi bahan pangan, namun pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor berbagai jenis bahan pangan dari negara lain. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh ini hanya sebagian contoh gambar yang Ibu tampilkan. Nah, Ibu mau nanya ke kalian, kenapa sih di sini kan dikatakan pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor berbagai jenis bahan pangan dari negara lain. Nah, kenapa sih negara kita ini masih mengimpor berbagai bahan dari luar negeri? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Ya, baik, silakan dijawab. Ya, apa ada yang mau menambahkan lagi? Ya, baik. Nah, ya, benar kata teman-teman kalian bahwa Indonesia ini penduduknya itu sangat tinggi ya, sehingga untuk kebutuhan pangan juga itu sangat-sangat besar. Tetapi di Indonesia ini lahan pertaniannya sangat sempit ya, sehingga harus mengadakan lahan pertanian yang berkelanjutan untuk memenuhi berbagai jenis pangan yang kita butuhkan. Nah, baik, sampai situ saja. Jelaskan pada pembelajaran kali ini.